Kita kumpul lagi nih. Kali ini topiknya agak serius tapi bawainnya santai aja ya. Kita bakal bahas 360 derajat feedback. Katanya metode ini dipakai perusahaan gede termasuk Google juga. Wih, Google tuh jadi penasaran sih, kok sampai perusahaan segede itu pakai metode ini ya? Ya iyalah, pasti ada gunanya banget nih. Nggak mungkin kan Google pakai asal-asalan pakai metode ini. Setuju sih, sebelum kepanjangan mending kita bahas dari awal dulu nggak sih? Nah, ya biar jelas dulu. Jadi feedback itu intinya penilaian kinerja dari banyak arah. Gak cuma dari bos, tapi juga dari teman sejawat, bawahan, bahkan kadang klien. Betul. Dan jangan lupa ada sub atasnya juga. Jadi kita tuh bisa nilai diri sendiri gitu. Kayak kalau bercermin ya, tapi kaca depannya bukan satu doang. Ada kaca samping, kaca belakang. Jadi kita tuh tahu sisi yang mungkin selama ini nggak kita kelihatan. Bener banget sih, kadang yang bos lihat sama yang teman lihat tuh beda banget nggak sih? Misalnya di depan bos kita serius, tapi di depan temen tuh kita bercanda. Nah itu tuh kan dua sisi yang perlu dikeseimbangan nggak sih? Betul. Kalau ngomongin manfaatnya juga nih, jelas banget karyawan tuh jadi tahu kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Perusahaan juga dapat gambaran nih siapa aja yang siap dipromosiin. Dan yang paling penting, bikin kerjaan jadi lebih fair. Nggak cuma hanya kata bos, tapi juga dari pengalaman orang-orang yang kerja bareng. Ya sih, plusnya tuh jadi latihan mental juga nggak sih? Karena kan nggak semua orang tuh mentalnya kuat ya buat terima kritik, saran dari banyak arah. Iya, tapi kalau dijalani dengan benar, budaya kerja jadi lebih terbuka. Feedback jadi makanan sehari-hari, bukan hal yang nakutin. Kalau ngomongin prosesnya, sebenarnya nggak ribet, tapi juga nggak instan. Betul, pertama tuh kan kita bisa tentuin indikatornya dulu ya, misalnya dari kepemimpinannya, komunikasinya, inovasinya. Terus kalau indikatornya tuh nggak jelas, feedbacknya juga jadi ngawang kan? Iya. Terus format pertanyaan juga harus gampang. Jangan sampai bikin orang bingung, jadi males ngisi. Benar. Habis itu baru dikumpulin, dianalisis, dan terakhir dikasih balik ke orangnya. Nah, bagian kasih balik ini yang tricky, harus hati-hati. Kayak masak rendang sih, lama. Tapi kalau sabar hasilnya mantap. Kalau di Google tuh mereka udah pakai sistem peer review nggak sih? Jadi tiap orang tuh dinilai sama dari berbagai pihak yang pernah kerja sama bareng dia. Betul, terus ada self-assessment-nya juga. Jadi bukan cuma orang lain nih yang komentar, tapi kita juga bisa refleksi diri sendiri gitu loh. Contohnya itu kalau ada engineer bikin aplikasi baru, feedback datang dari project manager, sesama engineer, designer, bahkan tim marketing kalau ikut terlibat. Dan yang dinilai itu bukan hal yang pribadi doang, tapi kontribusi dan kualitas kerja. Jadi aman, nggak ada yang baper. Nah, dampaknya juga besar banget nih, karyawan jadi ngerti diri sendiri dan apa yang harus diperbaiki. Budaya keterbukaannya juga makin kuat nggak sih? Orang tuh nggak segan buat ngasih saran, terus udah biasa juga nerima kritik dengan lapang dada jadinya. Dan promosinya lebih adil gak sih? Nggak cuma berdasarkan kata bos, itu lebih bikin kita lebih betah kerja gak sih? Makanya Google bisa mempertahankan talenta terbaiknya. Kalau ngomongin plus minusnya, jelas ada. Plusnya lebih objektif, bantu orang berkembang, bikin teamworknya lebih oke. Kalau buat minusnya sih kayaknya bakal makan waktu yang lebih banyak, terus biaya yang lebih besar, dan kalau misalnya orangnya tuh nggak profesional bisa jadi bias kan. Iya betul, makanya penting nih ada pelatihan dulu biar semua orang tuh tahu cara ngasih feedback yang benar. Untuk tips terakhirnya deh, menurut aku indikatornya sih lebih jelas ya kalau metode 360 tuh. Dan identitas pemberi feedbacknya juga dirahasiakan. Terus budayanya tuh harus keterbukaan sejak awal nggak sih? Jadi semua orang tuh terbiasa dengan feedbacknya. Nah, jadi kesimpulannya 360 derajat feedback ini bikin penilaian kinerja lebih adil dan konkret. Kalau dijalani dengan benar, bisa bikin karyawan berkembang dan perusahaan maju. Dan Google juga udah ngebuktiin. Nah, betul. Setuju.
Makasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dadah. 日の見干してジャージスタのまま散歩する近所当てのないままこの道はここに繋がってたとかたまたま発見したのいけ今度攻めようとかくだらないけど素晴らしいいつもの音が違って聞こえたり鼻歌メロディー